Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini meskipun dalam suasana mati lampu, namun Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah ikhlas karena Allah dibalasi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita bersalawat kepada Allah, moga-moga disampaikan dan diteruskan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita kembali melanjutkan kajian kita, membacakan kitab Syarhul Qawaidil Arba', syarah penjelasan dari kitab 4 kaidah dalam memahami perkara syirik dan tauhid. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka menyembah batu-batuan dan pepohonan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20 pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa haditsu Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Al-hadis. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan pada kaidah yang ketiga ini hadis, ya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Yang mana Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu beliau berkata kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perang waktu itu, yakni perang Hunain. Ila Hunainin, kepada perang Hunain. Wa nahnu, dan kami waktu itu, kata Abi Waqid Al-Laitsi, hudatsa'u ahdin bi kufrin, baru saja lepas dari kekufuran, artinya baru masuk Islam, yakni para muallaf, ya. Walil musyrikin, kemudian kami melihat bahwasanya orang-orang musyrik waktu itu lawan daripada kaum muslimin ketika pada perang Hunain itu. Kaum muslimin melihat, ya, orang-orang musyrikin waktu itu, ya, mereka memiliki sebuah pohon yang bermana pohon sidr, ya, sidratun, pohon yang namanya sidrah. Ya'kufuna 'indaha, kemudian, ya, mereka beriktikaf ataupun mereka, ya, menetap di pohon tersebut. Kemudian indaha, ya, pada sisi pohon itu mereka beriktikaf, ya, duduk dan menetap di samping atau di sisi pohon tersebut, pohon sidroh tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrik tersebut? Wayanutu nabiya aslihatam, kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon sidroh tersebut. Yang tujuannya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk ngalap berkah, untuk bertabarruk, ya, mencari berkah. Orang-orang musyrik mencari berkah dengan pohon tersebut. Yuqalu lahadzatu anwat, pohon itu dikatakan, ya kan,
pohon yang memiliki banyak kaitan tempat menggantungkan senjata itu. Famarorna bisidratin, lantas kami juga melewati pohon sidroh. Fakulna, lantas kami berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat, ya Rasulullah, buat bagi kami pohon yang bisa kami menggantungkan senjata untuk bertabaruk, ya kan? Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrik ya juga memiliki dzatu anwat, ya juga memiliki pohon untuk mengalap berkah di pohon itu. Maka mendengar perkataan itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kaget. Maka kemudian lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis ini beliau mengatakan, laqad qultum kama qala banu Israil li Musa, sungguh kalian telah mengatakan suatu perkataan yang mana Bani Israel juga pernah berkata kepada Musa ketika melihat orang-orang musyrik ya menjadikan anak lembu sebagai Tuhan. Ij'al lana alihah kama lahum alihatun, ya wahai Musa, buat bagi kami Tuhan-Tuhan baru, sesembahan-sesembahan baru sebagaimana orang-orang musyrik itu ya kan memiliki sesembahan. Artinya apa? Berdasarkan hadis ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ngalap berkah kepada pohon-pohon yang dianggap keramat. Karena orang musyrik ya ketika mengantungkan senjata mereka di pohon sidro ini karena meyakini ada suatu kekuatan supranatural, suatu kekuatan gaib pada pohon itu, sehingga ngalap berkah kepada sesuatu yang tidak ada hadisnya, ya tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah sumber kesyirikan sebagaimana di dalam hadis ini. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, an Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, yang semoga Allah meridhoinya. Karena Abu Waqid Al-Laitsi ini adalah mimman aslama amal fathi, di antara sahabat yang masuk Islam pada tahun gajah. Alal masyhur, afwan bukan tahun gajah ya, amal fathi, pada ketika Fathul Makkah, yakni ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Artinya beliau termasuk sahabat yang baru yang tertinggal masuk Islamnya, atau sahabat yang masuk Islam di belakangan gitu. Ya, jadi Abi Waqid Al-Laitsi ini termasuk sahabat yang masuk Islam pada masa penaklukan kota Makkah. Alal masyhuri, ya ini pendapat yang populer ya, pendapat yang masyhur. Sanata samanin minal hijrah, tahun ke-8 dari setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tahun ke-8 Hijriah barulah masuk Islam sahabat Abi Waqid ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian dalam hadis ini ya dikatakan bahwasanya pohon sidroh, tempat iktikafnya orang-orang musyrik itu, memiliki dzatu anwat. Nah, yuqalu laha dzatu anwat. Apa yang dimaksud dengan dzatu anwat ini yang beliau bahas. Al-anwatu, kata-kata al-anwat adalah jam'u nautin, adalah bentuk jamak dari kata nautin. Nautin itu apa artinya? Wa huwa ta'liqu. Nautin itu adalah tempat untuk menggantungkan gitu ya, yang memiliki kait. Kalau seandainya kita lihat pohon-pohon di tempat kita, kalau seandainya pohon itu ada ranting-rantingnya kemudian memiliki kait ya, sehingga bisa digantungkan sesuatu, itu namanya naut ya. Nautun jamaknya anwatun ya, jamak taksir. Yaitu dzatu ta'liqa, yaitu ya yang memiliki kaitan-kaitan ya, yang memiliki tempat untuk menggantungkan sesuatu, itu maksudnya. Yu'alliquna biha, yang mana orang-orang musyrik menggantungkan pada kaitan-kaitan yang ada di pohon sidro itu aslihatahum, senjata-senjata mereka. Untuk apa? Mereka menggantungkan senjata mereka di pohon sidro itu. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, litabarruki biha, untuk ngalap berkah, untuk bertabaruk dengan pohon sidro tersebut begitu. Faqala ba'du sahabati, kemudian sebagian sahabat berkata, alladzina aslamu qariban walam ya'rifu at-tauhida tamaman. Jadi para sahabat yang juga minta ya Nabi membuatkan, ya mencarikan pohon keramat juga supaya bertabaruk, supaya menggantungkan senjata mereka. Ini adalah perkataan sebagai sahabat alladzina aslamu qariban, yang baru masuk Islam gitu.
walam ya'rifu tauhid tamaman, dan mereka belum mengenal tauhid secara sempurna, sehingga mereka salah, namun langsung diluruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat itu? Ij'al lana dzata anwatin ya Rasulullah, jadikanlah bagi kami ya pohon yang memiliki gantungan, ya, kama lahum dzatu anwatin, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu memiliki pohon yang memiliki gantungan untuk bertabarruk, ya, dengan menggantungkan senjata pada pohon tersebut. Wa hadhi baliyatut taqlidi wa tashabbuh, kata beliau. Ini adalah, ya, bahayanya taklid. Nah, ini adalah baliyah. Ini adalah bahayanya daripada taklid dan menyerupai orang-orang musyrik, gitu. Makanya di dalam Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita menyerupai orang-orang musyrik, apalagi apa yang mereka lakukan menyelisih syariat Islam. Ya, seperti, ya, kebiasaan mereka menggambar, membuat topeng-topeng seram, ya kan, dipasang, itu semuanya adat-adat jahiliyah, ya kan. Kemudian juga musik-musik, semuanya ini diharamkan kita, ya, bertasyabuh mengikuti mereka, karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih At-Tirmizi, beliau mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh, meniru-niru adat kebiasaan suatu kaum yang mana adat tersebut merupakan ciri khas kaum kufar, ciri khas kaum musyrikin, ya kan, bahkan yang lebih parahnya menyelisih syariat Islam, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka na'udzubillah, dikhawatirkan di akhirat orang yang menyerupai orang-orang musyrik itu, kelak Allah akan bangkitkan bersama orang-orang musyrik tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Wahya min a'dhamil balaya, dan dia adalah bala, mara bahaya yang paling besar, ya, taklid, ya, mengikuti fanatik kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrik, ya. Fa inda dzalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ketika Rasulullah mendengar, ya, pertanyaan dari sahabat yang baru masuk Islam itu, wahai Rasulullah, tolong jadikan kami dzata anwat, tolong carikan pohon keramat juga bagi kami sebagaimana orang musyrik itu juga, gitu, ya. Maka Nabi kaget, ya. Nabi ya ta'ajjab, gitu, ya, kaget, gitu. Lantas Nabi bertakbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kan? Ya, Allah Maha Besar, gitu, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un, dan merupakan kebiasaan Nabi, dan ini juga merupakan sunnah, ya. Ini juga merupakan sunnah, apabila Nabi itu ta'ajub atau kaget dengan sesuatu, au istankara syai'an, atau Nabi itu kaget melihat sesuatu yang memang sesuatu itu haram, syirik, ya kan, ya, karena Nabi ingin mengingkarinya, fa innahu yukabbiru wa yaqul, maka Nabi biasanya bertakbir, gitu. Jadi kalau kita nampak maksiat, nampak sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya, ketika kita kaget, itu sunnahnya itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita bertakbir, ya, yaqulu Allahu akbar, ya, Allah Maha Besar, wa yaqul, lantas Nabi mengucapkan tasbih, ya kan, Allahu akbar, kemudian subhanallah, maha suci Allah, wa yukarriru dzalika, dan Nabi mengulangnya sampai dalam hadis ini 3 kali. Kemudian setelah itu dalam kelanjutan hadis yang kita sebutkan di atas, lantas Nabi ketika kaget mendengar perkataan dari sahabat yang baru masuk Islam ini, Nabi mengatakan, inna sunanu, ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang musyrik itu, ya. Ayat turuqu allati yaslukuhan nasu wa yaqtadi ba'dhum bi ba'dhin, fasababul ladzi hamalahum ala hadza wattiba'u sunanil awwalin wa tashabbuh bil musyrikin, gitu. Jadi Nabi mengatakan inna sunan, ini adalah kebiasaan jalannya mereka. At-turuq, yakni jalan-jalan, allati yaslukuha an-nasu, ya kan, kebiasaan yang ditempuh, yang dilakukan oleh manusia, wa yaqtadi ba'dhum bi ba'dhin, sehingga sebagian mereka mencontoh sebagian yang lain. Jadi apa sebabnya para sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan seperti itu? Maka kata beliau, fasababul ladzi hamalakum, sebab, ya, yang menjadikan kalian atau yang menyebabkan kalian ala hada, sehingga kalian juga minta, ya, pohon yang keramat untuk ngalap berkah, gitu, ya.
Huwa tiba'u sunanil awwalin, dia adalah mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu yang salah gitu. Wa tasyabbuh bil musyrikina, dan menyerupai orang-orang musyrik. Lantas Nabi melanjutkan, qultum walladzi nafsi biyadihi, sungguh kalian telah mengatakan demi jiwaku, yakni jiwa Nabi Muhammad dalam genggamannya, yakni dalam genggaman Allah. Kama qalat Banu Israil, persis seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel li Musa, kepada Nabi Musa, sebagaimana perkataannya ini Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 138. Apa kata Bani Israel ketika melihat orang-orang musyrik di zaman mereka menyembah anak lembu? Kata mereka kepada Nabi Musa, ya ij'al lana ilahan, ya wahai Musa, tolong jadikan kami carikan untuk kami, ya kan, ciptakan bagi kami ilahan, ya seorang sesembahan, seorang Tuhan, ya kama lahum, sebagaimana orang musyrik itu alihatun, kama lahum alihatun, ya sebagaimana mereka memiliki banyak sesembahan. Qala, lantas Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ada kaum yang goblok gitu, ya kaum yang bodoh gitu. Kalian sudah diberikan hidayah tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian malah mencari-cari sesembahan lain selain Allah, perbuatan kaum musyrikin. Ini menunjukkan apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ini menunjukkan bahwasanya ngalap berkah itu bagian dari perbuatan syirik gitu. Ya. Sehingga Nabi samakan dengan permintaan kaum Nabi Musa. Ketika kaum Nabi Musa meminta apa? Ya, meminta sesembahan lain selain Allah, lembu untuk disembah. Lantas Nabi Musa marah waktu itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu? Ya, karena sudah masuk waktu, ya nanti setelahnya kita lanjutkan lagi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih mengenai tabarruk. Jadi pada zaman sahabat, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari tadi, ya. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi, ya, Waqid Al-Laisi. Jadi sahabat Abi Waqid Al-Laisi ini, beliau baru masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah hendak pergi menuju peperangan, perang Hunain waktu itu, maka orang-orang musyrik mereka beriktikaf gitu, berkeliling, menetap pada sebuah pohon yang disebut dengan nama pohon sidratun, ya. Yang mana mereka mengaitkan, menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka mencari berkah. Lantas sahabat juga ingin seperti itulah, sehingga Nabi kaget gitu. Dan Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kalian katakan ini, kata Rasulullah, ya kan, kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana juga perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa. Allah abadikan pernyataan itu dalam surah Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana alihan kama lahum alihah. Ya Musa, wahai Musa, jadikan ya untuk kami ilahan, sesembahan, kama lahum alihatun, sebagaimana mereka kaum musyrikun itu memiliki banyak sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maka dari ini hadirin yang diberikan oleh Allah, bertabarruk pada pohon yang tidak ada nasnya ini adalah sebab kesyirikan. Kemudian
kita lanjutkan. Ini kisah Nabi Musa ya dalam firman Allah surah Al-A'raf 138 ini. Musa alaihissalam lamma tajawaza al-bahra bi bani Israil wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun. Musa alaihissalam ketika mampu melewati bahar laut ya, ketika dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Jadi Nabi Musa dengan Bani Israel berhasil melewati lautan merah itu. Allah berikan mukjizat kepada beliau. Allah suruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Kemudian ketika tongkat itu dilemparkan sebagaimana dalam Al-Quran ceritanya ya, maka terbelahlah lautan tersebut sehingga lewatlah ya Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Kemudian Allah kembalikan ya lautan yang terbelah itu sehingga wa aghraqallahu aduwahum, dan Allah menenggelamkan musuh mereka, yakni musuh Nabi Musa, yakni Fir'aun dan bala tentaranya di dalam lautan tersebut. Wa hum yanduruna, dan mereka yakni Nabi Musa menyaksikan itu bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Kemudian ya, setelah Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dan selamat menyeberang lautan luas, kemudian apa yang terjadi? Marru ala unasin, lantas mereka Nabi Musa dan Bani Israel melewati sekelompok manusia, yang mana sekelompok manusia ini ya'kifuna ala asnamin lahum minal musyriki, mereka beriktikaf ya, menempati berkeliling pada berhala-berhala mereka. Mereka ini adalah minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik. Faqala haula'i li Musa, lantas Bani Israel berkata, mereka Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami suatu sesembahan wahai Musa sebagaimana mereka kaum musyrikin itu memiliki sesembahan-sesembahan. Qala, lantas Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun, kalian ini bodoh ya. Kalian sudah tahu Allah lah zat satu-satunya yang layak disembah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Kenapa kalian masih minta Tuhan lain gitu? Ankaru alaihim, lantas Nabi Musa mengingkari mereka. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna haula'i mutabarrum ma hum fihi, yani batilun. Sesungguhnya mereka ini, Bani Israel ini ya, mereka ini melakukan kebatilan ya, yang mana mereka telah Allah berikan hidayah sebelumnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka lakukan ketika mereka meminta Tuhan lain selain Allah gitu ya. Sudah Allah selamatkan, nampak orang nyembah ya, nyembah lembu ya, kaum Nabi Musa ini minta pula, nauzubillah ya, padahal sudah digembleng oleh Nabi Musa. Ini menunjukkan apa hadirin ya, sahabat Nabi Musa saja yang dibimbing Nabi Musa saja ya kan, maka terkadang tidak selamat juga dari namanya syirik, padahal sudah melihat mukjizat langsung. Lihat mereka wahum yanzurun, mereka melihatkan bagaimana kekuasaan Allah terhadap Nabi Musa, bisa tongkat dengan izin Allah membelah apa lautan, bukan sungai ya, bukan sungai Batanghari ini ya, nggak ada apa-apanya itu ya. Akan tetapi apa, ternyata mereka masih terpengaruh juga dengan kesyirikan. Menunjukkan apa, bahwasanya kita harus takut dengan syirik itu. Orang yang hidup bersama Nabi Musa saja, yang sudah melihat bagaimana kebesaran Allah, masih hatinya ya dipermainkan oleh syaitan ya. Maka untuk itu kita harus memperbanyak doa ya, supaya dijauhkan dari syirik. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajanubni wa bani an na'budal asnam, itu doanya Nabi Ibrahim. Wajanubni, ya Allah jauhkanlah aku, wa bani, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Maka kita jangan merasa aman dari syirik ya. Kita harus senantiasa terus ya
menjauhi perbuatan syirik, yang menjelaskannya kepada ya sanak keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita. Karena syirik ini luar biasa. Nah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan syirik ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu syirkun, karena itu adalah perbuatan syirik gitu. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Qala, Nabi Musa berkata, aghairallahi abghikum, apakah ada selain Allah Tuhan yang kalian inginkan sebagai ilah, sebagai ilahan, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Wa huwa faddalakum, sedangkan Allah telah menjunjung kalian, telah mengutamakan kalian, meninggikan kalian alal alamin, atas alam semesta ini. Bani Israel itu sudah Allah berikan kedudukan gitu ya. Allah berikan keutamaan, Allah berikan nikmat, namun ternyata mereka masih condong kepada kesyirikan. Angkaru alaihim, atas Nabi Musa mengingkari mereka, alaihi salatu wassalam, atasnya lah salawat dan salam. Kama anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkaru ala haula'i, sebagaimana juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari sahabat yang baru masuk Islam itu ketika mereka minta juga pohon keramat untuk mencari berkah supaya bisa ya senjata-senjata mereka ini seperti senjata kaum musyrikin yang sudah digantungkan di pohon keramat untuk tabarruk. Juga diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abi Waqid al-Laitsi tadi. Walakin haulai lam yusyriku. Bedanya apa? Bedanya ya umat Nabi Muhammad itu mau ya salah gitu, baru masuk Islam gitu. Mereka belum berbuat syirik. Fa banu Israil lamma qalu hadhil maqalata lam yusyriku. Demikian juga ya kan Bani Israel ketika mereka minta sesembahan lain selain Allah kepada Nabi Musa, mereka belum melakukannya gitu ya. Ketika mereka mengucapkan hadhil maqalah, perkataan ini, lam yusyriku, mereka belum berbuat syirik. Li'annahum lam yaf'alu, karena mereka belum melakukannya, sudah diingatkan oleh Nabi Musa. Wa kadzalika haula'i sahabatu law ittakhadhu dzatan watin la asyraku. Demikian juga ya, demikian pula para sahabat ya yang baru masuk Islam itu. Law ittakhadhu, kalau seandainya mereka sudah mengambil zat anwatin ya, yang pohon keramat yang memiliki tempat kaitan mengkait untuk mengantungkan senjata itu, la asyraku, tentu mereka sudah berbuat syirik, namun mereka belum ya, karena sudah diingkari oleh Nabi, sudah diluruskan oleh Nabi. Walakinallaha hammahum, ini akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjaga mereka dengan adanya Rasulullah, dengan sebabnya Rasulullah yang sudah menjelaskan itu pada mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahu ya. Dan ketika nabi mereka yakni Nabi Muhammad melarang mereka dari hal untuk melakukan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, intahu, mereka berhenti. Wa qala hadhil maqalata an jahlin, dan mereka mengatakan perkataan ini, ucapan ini di atas dikarenakan kebodohan, karena nggak tahu. Ini menunjukkan apa? Kalau orang mengucapkan perkataan syirik karena nggak tahu, berdasarkan dalil ini dia diberi udzur ya. Dia tidak dikatakan musyrik karena memang dia melakukannya karena betul-betul di atas kejahilan, ketidaktahuan. Ma qaluha an ta'ammudin, mereka tidak mengatakannya secara sengaja. Falamma alimu annaha syirkun intahu, tatkala mereka tahu itu adalah perbuatan syirik, mereka berhenti gitu. Itulah para sahabat ya. Mereka taat kepada wahyu, kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Gitu. Apa yang datang dari Rasul itu, yang Rasul perintah kalian fakhudhuhu, maka terimalah, ambillah. Dan apa yang Rasul larang, fantahu, maka berhentilah gitu. Mereka tahu ayat itu. Walam yunafidhu, kemudian mereka tidak melanjutkan mempraktekkan kesyirikan tersebut. Walau nafadhu, kalau seandainya mereka lakukan, la asyraku billahi azza wajalla, tentu mereka telah berbuat syirik, namun mereka enggak jadi gitu.
Karena sudah ya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyahidu minal ayati, maka yang menjadi syahid, saksi atau menjadi penguat dari ayat di atas. Ayat yang mana ini? Surah Al-A'raf ayat 138. Tentang apa itu, Bang? Tentang kisah Bani Israel minta kepada Nabi Musa supaya dibuat sesembahan lain selain Allah. Apa yang bisa kita ambil dari ayat itu ya? Iya, kemudian ayat yang sebelumnya juga ini surat An-Najm ayat 19 sampai 20 kemarin ya. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, ayat yang sebelumnya. Maka kata beliau, anna hunaka man ya'budul asjara, sesungguhnya di sana ada orang yang menyembah pepohonan. Ya, yang mana itu? Ya kaum musyrikin itu, walaupun mereka hanya mencari berkah pada pohon, itu bentuk penyembahan juga. Jadi nyembah itu menyembah sesuatu, beribadah kepada sesuatu, tidak harus sujud, kita enggak harus itu. Tidak harus mengatakan dia Tuhan, enggak. Tapi kalau seandainya kita mencari keberkahan saja gitu ya, tanpa ada dalilnya, ini kata beliau sudah masuk bagian menyembah itu pohon. Li'anna haula'il musyrikin, karena mereka kaum musyrikin ittakhadhu zat anwatin, mereka mencari pohon keramat itu, pohon yang memiliki gantungan-gantungan untuk mereka gantungkan senjata mereka, dan mereka mencari berkah di atas itu. Wa hawala haula'i sahabatul ladina lam yatamakkan ya al-ilmu fi qulubihim hawalu an yatashabbahu bihim. Kemudian para sahabat yang belum ya tamakkun, belum kuat ilmu mereka dalam hati mereka, mereka berusaha an yatashabbahu bihim, untuk mencontoh mereka. Laula anna Allah mahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah tidak menjaga mereka dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka yang mengingatkan mereka waktu itu. Nah itu. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau ada orang ya sesajen kepada pohon, dianggap pohon itu sakti, keramat ya kan. Ini sama dengan menyembahnya. Nauzubillahi min zalik. Asyahid, kemudian yang menjadi saksi ya, anna hunaka, bahwasanya di sana man yatabarraku bil asjari, ada orang yang tabarruk, mencari berkah dengan pohon, dan sampai sekarang masih ada gitu. Tidak hanya di masa Nabi, bahkan sampai sekarang masih ada ya. Bahkan orang Islam malahan ya. Nauzubillah, karena kejahilan mereka mencari berkah pada pohon-pohon yang dianggap keramat, atau batu-batu, atau tempat-tempat angker dan lain sebagainya. Bahkan mereka berikan sesajen. Nauzubillah. Wa yaqifu indah, kemudian mereka menempat ya iktikaf di sisi pohon yang dikeramakan tersebut. Wal uqufu maknahu al baqa, yang dimaksud dengan iktikaf itu al uquf ya, masuk al baqa, menempat ya, menempatinya. Al baqa'u indaha ya, dia bermalam ya, atau menempatinya gitu ya. Muddatan ya taqarruban ilaiha, beberapa saat ya kan, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada pohon yang dianggap keramat tersebut. Kalau seandainya dia iktikaf di pohon itu. Kenapa kita di masjid ya 10 hari terakhir Ramadan itu dikatakan iktikaf? Karena iktikaf itu secara bahasa adalah luzumu syai'. Ya gitu ya. Wa habsun nafsi alaihi ya. Menempati sesuatu, dan kita menahan diri kita untuk ya bisa sampai waktu yang ditentukan. Itu iktikaf secara bahasa, menempati suatu tempat atau ya menempati suatu tempat ya. Demikian juga orang musyrik, mereka iktikafnya di mana? Di pohon keramat gitu. Ada pula orang iktikaf sekarang di kuburan keramat ya. Ini aneh-aneh saja yang mengarah kepada kesyirikan. Nauzubillahi min zalik. Wal uqufu, maka yang maksud dengan al uqufu huwal baqa'u fil makani, yaitu menempati pada suatu tempat. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan di sini, fadalla haza ala masaila azimatin. Maka perkara ini menunjukkan atas ya beberapa permasalahan yang agung, yang besar. Apa itu? Yang pertama al-mas'alatul ula, masalah yang pertama tentang apa? Khatarul jahli bit tauhid, bahayanya bodoh akan tauhid. Sehingga apa? Sehingga terjadi apa yang terjadi pada
umat Nabi Musa, Bani Israel, atau para sahabat yang baru masuk Islam. Karena nggak tahu tauhid, dia akhirnya akan terjerumus kepada syirik. Untunglah dengan izin Allah ada Rasulullah waktu itu yang mengingatkan mereka. Maka bahayanya orang bodoh terhadap tauhid gitu, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang syirik, mana yang enggak gitu. Fa in kana man kana yajhalu tauhida hariyun ayyaqwa fi syirki, ya. Dan barang siapa yang bodoh terhadap tauhid, maka kemungkinan besar, ya, dimungkinkan an yaqa'a, ya, dia itu jatuh fi syirki, dalam kesyirikan. Wa huwa la yadri, sedangkan dia enggak tahu gitu. Enggak tahu itu syirik. Itulah, ya, bahayanya bodoh, enggak tahu, enggak berilmu tentang tauhid, tentang syirik gitu. Wa min huna, dari sinilah, ya, yajibu ta'allumut tauhidi, wajib bagi orang itu mempelajari tauhid. Supaya apa, Pak? Supaya dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan gitu. Kemudian yang wajib lagi apa? Mempelajari tauhid. Kemudian wa ta'allumu ma yudaduhu minasyirki, dan mempelajari lawan dari tauhid itu. Apa itu? Syirik. Hatta yakunal insanu ala basiratin la'alla yu'ta min jahlihi wa la siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fahasibahu haqqan bisababi jahlihi. Hatta yakunal insanu, sehingga seorang manusia itu menjadi apa? Ala basiratin, di atas ilmu, tahu dia mana perkara syirik, mana tauhid. La'alla yu'ta min man jahalahu, ya. Ya, dikhawatirkan itu didatangkan, dia mendapati gitu, ya, man jahalahu gitu, ya, orang yang enggak paham terhadap, atau orang yang bodoh terhadap syirik gitu. La siyama, terlebih lagi, iza, apabila ro'a, dia melihat man yaf'alu dzalika, orang yang melakukan perbuatan syirik itu, ya, fahasibahu haqqan, orang yang enggak tahu ini menganggap itu benar, ya, itu hak. Kenapa itu? Sebabnya apa? Bisa babi jahlihi, disebabkan kebodohannya terhadap tauhid gitu. Maka fafihi, maka di dalamnya, ya, di dalam kisah tadi, ya, ada pelajaran besar yang kita ambil. Apa itu? Khatarul jahli, bahaya dari perbuatan, ya, bahaya dari bodoh gitu. Bodoh dari apa? Dari permasalahan akidah. La siyama fi umuril aqidati. Bodoh di sini adalah terlebih lagi dalam masalah atau perkara-perkara akidah. Iya, perkara tauhid, syirik, ya, mana yang halal, mana yang haram gitu. Jadi kalau seandainya orang bodoh, ya, maka dia terkadang melakukannya tanpa ada penyesalan. Makanya para ulama, ya, diantaranya Imam, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, ya, orang bodoh berbuat maksiat ini, ya, orang yang berilmu berbuat maksiat, dalam satu sisi kata beliau itu lebih baik kondisinya daripada orang bodoh berbuat maksiat. Alasannya apa? Kata beliau, kalau orang berilmu berbuat maksiat, ada kemungkinan dia akan tobat, karena dia tahu itu maksiat. Dalam hati kecilnya dia menyesali karena tahu dia dosa itu. Tapi kalau orang bodoh nggak tahu, dia anggap itu baik gitu, karena dia nggak ada ilmu tentang itu, dia nggak tahu itu maksiat gitu, ya kan? Makanya orang pentingnya ilmu gitu. Jadi orang yang berilmu melakukan maksiat itu dibandingkan dengan orang yang bodoh bermaksiat, karena orang berilmu itu tahu itu maksiat dan ada penyesalan dalam hatinya, dan diharapkan dia akan bertobat. Sedangkan orang yang bodoh kan enggak, dia nggak tahu itu salah gitu, ya, dianggap itu benar padahal salah, padahal maksiat gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, fil hadis, dalam hadis tadi, dari hadis sahabat Abi Waqid Al-Laisi itu terdapat khatar tasyabbuh bin musyrikin, bahayanya bertasyabbuh, ya, mencontoh-contoh, menyerupai orang-orang musyrik. Wa annahu qad yuaddi ila syirki, karena perbuatan itu akan terkadang, ya, terkadang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Qala sallallahu alaihi wasallam, lantas sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fa minhum, rawahu at-Tirmizi. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, maka kelak di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa minhum, maka dia akan
dimasukkan ke dalam golongan yang dia contoh tersebut. Kemudian beliau mengatakan fala yajuzut tasyabbuhu bil musyrikina, maka tidak boleh bertasyabbuh menyerupai orang-orang musyrik. Kemudian masalah yang ketiga yang penting dalam hadis ini, al-mas'alatu salisatu, masalah yang ketiga, anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyati, sesungguhnya hukum hukum bertabarruk kepada pohon, batu, pepohonan dan bangunan-bangunan, bangunan yang dianggap keramat, termasuk kuburan wali yang dianggap keramat. Kalau orang ngalap berkah tabarruk, hukumnya apa? Syirkun, hukumnya syirik. Wa in summiya bighairi ismihi, meskipun dinamakan dengan tawasulan, tabarukan, enggak ada itu. Yaitu penyedap rasa aja itu ya. Iya kan? Padahal hakikatnya itu syirik ya. Li'annahu talabul barakati min ghairillah, karena itu bentuk meminta berkah kepada selain Allah. Kepada siapa dia minta berkah? Akhirnya melalui perantara apa? Batu-batuan, minal ahjari, dari batu-batuan, wal asjar, dari pepohonan, wal kuburi, dari kubur-kubur, wa adrihati, dan bangunan-bangunan keramat di sisi kuburan yang mereka yakini. Na'udzubillahi min zalik. Wa hadha syirkun, ini adalah perbuatan syirik. Wa in sammauhu bi ghairi ismihi, ya kan? Asyirk bi ghairi ismi syirki, meskipun mereka namakan dia dengan selain nama syirik, namun hakikatnya dia adalah syirik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berakhirnya pembahasan ini, ya kita kembali kepada pembahasan yang selanjutnya. Yang terakhir ini pendek ya. Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang ketiga sudah selesai, kita masuk sekarang kaidah yang keempat ya. Dan ini kaidah yang terakhir karena judul kitab ini adalah Syarhul Qawaidil Arba'i, syarah penjelasan 4 kaidah dalam masalah tauhid dan syirik. Apa bunyi kaidah yang keempat ini? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Annal musyriki zamanina, sesungguhnya orang-orang musyrik zaman kita ini, kata Syekh Muhammad At-Tamimi ya, aghladu syirkan, lebih parah kesyirikannya, lebih berat kesyirikannya, minal awwalinya, daripada kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini alasannya. Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddati, karena kaum musyrikin pada zaman Nabi ya kan, mereka berbuat syirik ketika waktu lapang, waktu senang ya, waktu tidak ada musibah, waktu bahagia. Wa yukhlisuna fi syiddati, namun dan mereka itu ikhlas ya, bertauhid tatkala dalam keadaan sempit, tatkala ketika ditimpa musibah. Ini akan beliau bawakan dalilnya nanti. Wa musyriku zamanina, sedangkan orang musyrik zaman kita sekarang, syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah, ini lebih parah. Mereka selalu berbuat syirik kepada Allah ya kan, fir rakha'i, baik itu dalam keadaan lapang, wasyiddati, atau dalam keadaan sempit. Ini kaidah yang keempat. Jadi orang-orang musyrik ya di zaman sekarang ya, yang mereka ketika lapang buat syirik, ketika susah berbuat syirik ya kan, ini lebih parah kondisinya daripada syirik di zaman Nabi gitu. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 65, penjelasan Allah tentang bentuk syirik orang musyrik di zaman Nabi. Bagaimana? Fa iza raqibu fil fulki, apabila mereka mengendarai ya safinah ya apa namanya itu, perahu di laut, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah, ibadah untuk Allah. Tatkala mereka berada di tengah laut, dan waktu itu dijelaskan dalam tafsir ayat ini, ketika mereka di atas kapal, dan ketika gelombang laut naik dan gelombang sangat besar, angin sangat kencang, dan mereka berada di ujung tanduk ya, dalam keadaan sempit ya kan, mau ditenggelamkan lagi, mau tenggelam lagi kapal mereka. Waktu itu orang musyrik zaman Nabi SAW, mereka ikhlas bertauhid, hanya berdoa kepada Allah. Mereka enggak minta kepada Syekh Fulan, enggak minta kepada Syekh Alan, enggak minta kepada pohon ini pohon itu ya kan, mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi
Doa mereka Allah kabulkan, mereka minta diselamatkan oleh Allah, Allah selamatkan. Falamma najjahu, dan tatkala Allah selamatkan mereka, ilal barri, sehingga sampailah mereka ke daratan, ya, izahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Artinya ketika mereka dalam keadaan lapang, orang kafir Quraisy di zaman Nabi, mereka berbuat syirik. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian qala asy-syari'u hafizahullah taala, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, pensyarah yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-qa'idatur rabi'atu, kaidah yang keempat, wahiyal akhiratu, ini adalah kaidah yang terakhir. Annal musyriki zamanin a'zamu syirkan minal awwalina alladziina ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita ini lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang musyrik yang diutus kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Gitu kan? Tentu kita tahu apa alasannya gitu. Alasan tadi secara ringkas sudah disebutkan dalam matannya. Kemudian ditambahkan dalam syarah ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa sababu fi dzalika wadihun, sebabnya itu jelas sekali gitu ya. Anallaha jalla wa ala akhbar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, annal musyrikin al-awwalina yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amru fala yad'una ghaira Allah azza wa jalla li'ilmihim annahum la yunqidhu minasyada'id illa Allah kama qala ta'ala. Ya, apa alasannya itu jelas. Karena Allah mengkabarkan tentang musyrik pada zaman Nabi, al-musyrikin al-awwalin, ya. Yukhlisuna lillahi idza ishtadda bil amru. Mereka itu ikhlas bertauhid kepada Allah idza ishtadda bil amru, apabila mereka susah, mereka menghadapi permasalahan yang susah, yang sempit. Fala yad'una ghairallah, pada waktu itu mereka tidak berdoa kepada selain Allah, mereka tidak menyeru kepada selain Allah, mereka tidak berbuat syirik gitu. Kenapa? Li'ilmihim, karena mereka tahu gitu ya, annahu, sesungguhnya, la yunqidhu minasyada'idi illallah, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 67, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjahu ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Kata Allah, wa idza massakumud durr, apabila kalian ditimpa kemudaratan fil bahri, di tengah laut, kata Allah, kalian sudah berada di ujung tanduk gitu ya, iya kan, nggak ada yang nolong kalian lagi ya, dhalla, ya, kalian ya tersesat dia ya, man tad'una illa iyyah, ya, sehingga siapa yang kalian seru, nggak ada lagi. Mereka mengikhlaskan dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ini brengsek, orang kafir Quraisy ya. Falamma najjahum, terkala kami selamatkan mereka, kata Allah, ilal barri, sampai mereka ke daratan, a'radtum, kalian berpaling dari Allah. Jadi kalian orang kafir Quraisy itu ingat Allah ketika dalam sempit saja gitu ya. Ketika mereka senang-senang lagi lupa Allah, berpaling dari Allah. Wa kana al-insanu kafura, manusia itu memang sangat kufur, kata Allah, terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, yakni ya dalam surah Luqman ya 32, wa idza ghasyahum mawjun kadzulam, ya, kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin, yakni mukhlishina lahud du'a, falamma najjahu ilal barri faminhum muqtasid. Wa fil ayatil ukhra falamma najjahu ilal barri idza hum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65 yang tadi. Wa idza ghasyiyahumul mauj, apabila ya kan mereka itu sudah diliputi, sudah ditutupi oleh apa namanya itu, oleh ombak, maujun, oleh ombak. Kadzulali, ya, seperti zulal ya. Seperti ombak yang besar sekali yang akan menggulung mereka gitu ya. Ya, naungan ya, zulal ini ya. Naungan apa nama itu, seperti ya gumpalan besar ya, yang akan menenggelamkan orang musyrik yang tengah di tengah-tengah laut yang dalam itu. Apa yang mereka lakukan? Da'ullaha mukhlishina lahudun, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina, dengan mengikhlaskan, hanya berdoa kepada Allah, yakni mukhlishina lahud du'a, yakni mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah.
Namun falamma najjahum, tatkala Allah selamatkan mereka orang-orang musyrik ini, ilal barri, sampailah mereka ke daratan, dan di antara mereka ada yang pertengahan, ya. Dan di antara mereka ada juga yang berbuat syirik. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun, apabila Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, ya rupanya mereka kembali berbuat syirik. Jadi kesimpulannya apa kata beliau? Fal awwaluna yusyrikuna fir rakha'i, orang-orang musyrik terdahulu mereka berbuat syirik dalam keadaan lapang. Yad'una al-asnama wal ahjar wal asjar, mereka menyeru, menyembah, berdoa kepada patung-patung, pohon-pohonan dan batu-batuan dan pohon-pohonan. Amma idza waqa'u fi syiddatin, ya. Adapun apabila mereka terjatuh ke dalam kesempitan, au asyrafu alal halaki fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayya makhluqin. Namun ketika mereka akan binasa, asyraf alal halak itu akan binasa, tenggelam ke dalam kebinasaan orang musyrik zaman dahulu, la yad'una sanaman, mereka enggak berdoa, enggak menyeru, enggak berdoa kepada patung lagi, kepada pepohonan lagi, kepada batu lagi, ya, dan kepada makhluk apapun enggak, lupa mereka, ya kan, dalam keadaan sempit. Wa inna ma yad'una Allah wahdahu, mereka hanya berdoa kepada Allah saja subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana la yukhlisu minasyada'id illa Allah, ya, la yukhallisu, ya, minasyada'id illa Allah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghairuhu fir rakha'i. Dan apabila, ya, faizakana la yukhlisu, dan apabila tidak ada yang mampu mengeluarkan mereka, gitu ya, dari kesempitan kecuali Allah, fa kaifa yud'a ghairuhu, dan bagaimana akan disembah, akan dijadikan tempat berdoa selain Allah di dalam keadaan roho lapang, ya. Artinya apa? Ya, ini adalah kontradiktif, tanakut dari kaum musyrikin, ya. Ya, kenapa mereka hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika sempit saja, gitu. Padahal yang bisa menyelamatkan mereka dari kesempitan, yukhallisu, ya, minasyada'id, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, dalil-dalil tadi yang beliau sampaikan, bahwasanya orang-orang kafir terdahulu mereka berbuat syirik ketika apa nih? Ketika lapang. Sedangkan di waktu sempit mereka ingat kepada Allah. Amma musyriku zamani, yakni al-mutaakhirina, adapun musyrik pada zaman ini, yakni kaum musyrikin pada akhir zaman, alladzina hadasa fi musyriku, yang terjadi kesyirikan pada mereka, min hadil ummatil muhammadiyati, pada umat Nabi Muhammad ini, fa inna syirkahum daimun fir rakha'i wasyiddati, sesungguhnya kesyirikan mereka itu senantiasa, baik itu dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Nah, ini parahnya. La yukhlisuna la yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah. Mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah. Wala fi halati syiddah, dan juga tidak berbuat, ya, tidak ikhlas kepada Allah walaupun dalam keadaan sempit. Nah, ya. Bal kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirku. Ini nauzubillahnya, ya. Bahkan, ya kan, setiap berat permasalahan mereka, setiap mereka ditimpa kesempitan, ishtadda syirku, menjadi pula kesyirikannya, gitu. Tambah berbuat syirik kalau umat sekarang, ya, kaum musyrikin sekarang ini. Tambah mereka dapat musibah, tambah berbuat syirik, gitu, ya. Lebih parah daripada orang syirik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Wanida'um lil Hasani wal Husain, seperti mereka berdoa, ya kan, menyeru kepada Hasan dan Husain, madad ya Husain, ya, tidak minta pertolongan kepada Allah, minta kepada makhluk, gitu. Wa Abdul Qadir wa Rifai wa ghairi dzalik, atau mereka menyeru kepada Syekh Abdul Qadir, Syekh Ar-Rifai dan yang selain itu, gitu. Hada syai'un ma'rufun, ini sesuatu yang ma'ruf di kalangan kaum musyrikin zaman sekarang. Wa yudhkaru anhumul ajaibu fil bihari annahum idza ishtadda bihimul amru saru yahtafuna bi asma'il awliya'i wa salihina wa yastaghithuna bihim min dunillahi azza wa jalla.
Dan disebutkan ini kisah orang-orang musyrik zaman sekarang ya. Kisah-kisah yang ajaib, yang mengherankan. Fil bihar, ya kan, di lautan. Ya, jadi orang musyrik sekarang ketika mereka di lautan ya, mereka ditimpa kesusahan ya kan, mau tenggelam kapalnya, apa yang mereka lakukan kata beliau? Annahum idza ishtadda bimul amru, apabila mereka dalam keadaan sempit ya kan, ishtadda, sempit bagi mereka permasalahan ya, urusan mereka di lautan misalkan kan, saru yahtafuna bi asmail auliyai, maka mereka apa yang mereka lakukan, malah mereka menyeru nama-nama wali ya, bergantung dengan wali gitu, bukan kepada Allah. Wassalihin, dan kepada orang soleh yang sudah wafat. Wa yastaghisuna bil, kemudian mereka beristighasah, minta pertolongan kepada mereka selain Allah. Min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala. Lianna du'atal batil wad dhalali yaquluna lahum nahnu nunqidhukum minal bihari fa idza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina wa nahnu nunqidhukum. Ini perkataan du'atul batil ya, penyeru kepada kebatilan. Memang ada ya tarekat, sebagian dari tarekat tasawuf seperti itu ya. Lianna du'atal batil, karena penyeru kepada kebatilan, wadhalali, dan kesesatan, yaquluna lahum, mereka berkata kepada orang musyrik itu ya, nahnu nunqidhukum minal bihari, kami ya, ini sesuatu hebat ya, kami yang akan menyelamatkan kalian dari lautan ya. Fa idza asabakum syai'un, kalau seandainya kalian ditimpa sesuatu, ihtafu bi asma'ina, ya serulah nama-nama kami, wa nahnu nunqidhukum, kami akan menyelamatkan kalian. Nauzubillah ya, ini orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan. Kama yurwa hadza an masyaikh turuqis sufiyah, sebagaimana perkataan ini diriwayatkan dari para masyayikh ya, para syekh dari tarekat sufi yang sesat dan menyesatkan. Wa qara'u in syi'tum ya. Ini buktinya apa? Baca buku yang judulnya Tabaqatus Sya'rani. Jadi dalam buku Tabaqatus Sya'rani ini ada hal-hal yang seperti itu ya. Fa fiha ma taksya'irru minhul julud ya, di dalam kitab itu ada hal-hal yang membuat bergetar ya. Bergetar julud ya, ini jamak dari kata jil, kulit kita. Mimma yusammi karamatil auliya ya kan, hal-hal yang mereka namakan dengan keramat, karomah para wali ya. Namun karomahnya sudah mengantarkan kepada kesyirikan, meyakini wali itu sudah sama kayak Allah yang bisa menyelamatkan, auzubillahi min zalik. Wa annahum yunqiduna minal bihar ya. Apa di antara kesesatan keyakinan mereka terhadap karomah wali itu? Mereka meyakini wali itu bisa menyelamatkan mereka dari laut gitu ya, ketika mereka berada di tengah laut gitu. Nauzubillah. Wa naw yamuddu yadahu ilal bahri ya, bosnya wali itu bisa ya membentangkan tangannya menolong orang kepada orang yang di laut itu ya. Wa yahmilul markaba kullahu, kemudian wali itu bisa membawa penumpang semuanya. Wa yukhrijuhu ilal barri, kemudian mereka keluarkan sampai ke daratan. Enggak kepada Allah lagi, mereka dalam keadaan sempit juga minta tolong kepada wali. Nauzubillah. Wala tatanadda ya akmamuhu ila ghairi dzalika min turuhatihim wa khurafatihim, fa syirkuhum daimun fir rakhai wasyiddati fahum aghladu minal musyrikin al awwalin. Wala tatanadda akmamuhu ya, maka mereka tidak ini ya, tidak mau namanya itu, tidak mau kembali kepada sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ila ghairi dzalika min turuhatihim, dan kisah-kisah mereka yang lainnya gitu ya. Wa khurafatihim, dan khurafat mereka yang lainnya. Fasyirkum, dan perbuatan syirik mereka daimun fir rakhai, ini selalu ya, baik itu dalam keadaan rakha, lapang, wasyiddati, atau dalam keadaan sempit. Fahum, dan mereka aghladu minal musyrikin awalina,
Orang-orang musyrik seperti itu lebih parah daripada orang-orang musyrik pada zaman Nabi, awal-awal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan di sini, wa aidan kama qala Syekh fi Kashfi Syubhat, dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashfu Syubhat, min wajhin akhar, dari sisi yang lain, annal awwalina ya'buduna unasan solihina minal malaikati. Orang-orang musyrik terdahulu mereka menyembah manusia, orang-orang soleh gitu ya, baik dari kalangan malaikat, para nabi wal anbiya wal aulia, ataupun para wali. Amma haula'i, adapun mereka orang-orang syirik zaman sekarang, kata beliau, faya'buduna unasan min afjarin nas, ya, mereka menyembah manusia dari manusia yang paling fajir, yang paling bobrok, ya. Kalau orang musyrik di zaman Nabi mereka menyembah orang soleh saja, tapi orang musyrik sekarang orang yang enggak sholat mereka sembah juga, mereka agak wali gitu ya. Ini wahum ya'tarifuna bidzalik, dan mereka mengakui hal itu. Faladina yusammunahum al-aqtab, ya, al-aqtab itu wali kutub, ya, jamak dari kutub. Al-aqtabah wal aghwatha atau wali ghaus, la yusallun, ya, wali yang mereka anggap wali kutub, wali ghaus itu enggak sholat, ya, wala yasumun, enggak berpuasa, wala yatanazzahuna anizina, bahkan mereka berzina, tidak menjaga diri mereka dari zina gitu, wal liwat, dan mereka juga nauzubillah pelaku liwat, ya, wal fahisha, dan kekejian yang lainnya. Li'annahum bizamihim laisa alaihim takalifu, ya, karena mereka menganggap apa? Mereka enggak dapat beban agama lagi. Mereka sudah bebas syariat, enggak ada yang haram bagi mereka, semua halal aja. Nauzubillah, ya. Falaisa alaihim haramun wala halal, enggak ada atas mereka sesuatu yang haram dan sesuatu yang halal, artinya mereka bebas syariat. Ya, innama hadza li awami faqat, ya. Karena yang haram dan halal itu untuk orang awam saja. Mereka sudah khawas, ya, khawasul khawas gitu ya, orang khusus gitu, sehingga mereka tidak menjalankan syariat lagi. Wahum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna, ya, mereka orang musyrik sekarang mereka mengakui, ya, pembesar mereka itu enggak sholat, wala yasumun, enggak juga puasa, wa annahum yatarawwauna, ya, la yatawarrauna an fahishatin, mereka juga tidak wara', tidak menjaga diri dari perbuatan keji. Wa ma hadza ya'budunahum, walaupun itu yang dilakukan oleh wali-wali mereka, ya kan, wali kutub, wali ghaus dan lain sebagainya, mereka tetap menyembahnya, ya kan, berdoa kepadanya. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas, bahkan mereka menyembah manusia yang paling buruk gitu ya kedudukannya. Seperti apa? Kal Hallaj, al-Hallaj, ya kan, wa Ibnu Arabi yang sudah dikafirkan oleh para ulama itu, ya, yang meyakini wahdatul wujud, ya, Tuhan itu bisa bersatu kepada manusia, sehingga kalau manusia sudah nyatu sama Allah, dia sudah jadi Allah, nggak perlu sholat lagi, nauzubillah, ya, gugur baginya taklif, ya, beban syariat. War-Rifai, ya, seperti orang yang menyembah Ar-Rifai, wal Badawi seperti di Mesir, ya, dan yang selain mereka, wa ghairi. Wa qad syaqqa asy-syekh dalila ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin a'dham wa aghdhu syirkan min al-awwalin, dan sungguh Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, sudah membawakan, ya, memaparkan dalil bahwasanya kaum musyrik mutaakhirin, ya, pada akhir zaman, pada zaman beliau ini lebih besar, lebih berat kesyirikannya daripada musyrik zaman dahulu. Li'annal awwalina yukhlisuna fi syiddati, karena kaum musyrikin di zaman Nabi, awal-awal kaum musyrikin pada zaman Nabi, mereka ikhlas ketika sempit. Nah, di waktu sempit mereka ikhlas, ya. Wa yusyrikuna fir rakhai, dan mereka berbuat syirik ketika lapang. Fastadalla biqouli ta'ala, dan beliau berdalilkan dengan firman Allah, ini dalil beliau. Kenapa beliau mengatakan orang musyrik di zaman dulu lebih ringan kesyirikannya daripada musyrik zaman sekarang? Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 65. Fa iza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahudin wa lamma najahum ilal bari idahum yusyrikun, itu dalilnya. Apabila orang musyrik zaman dahulu di zaman Nabi, ya, mengendarai kapal
kemudian mereka berada di tengah laut, ya kan, kemudian mereka mendapati keadaan yang sempit, keadaan yang mencekamkan gitu ya, mau tenggelam kapalnya, mereka ada Allah mukhlisina lahuddin, mereka berdoa ikhlas kepada Allah, hanya menyembah Allah, mereka tidak menyeru selain Allah. Namun ketika mereka kembali ke daratan, lapang lagi, lupa kepada Allah, kemudian mereka berbuat syirik lagi. Kalau orang syirik zaman sekarang enggak ya, dalam keadaan sempit juga memohon kepada selain Allah, dalam keadaan lapang apalagi ya. Sehingga kaum musyrikin yang seperti itu bentuknya lebih parah daripada kaum musyrik di zaman Nabi SAW. Kemudian beliau mengakhirinya dengan bersalawat kepada Nabi SAW, mengakhiri tulisan yang ringan ini dengan salawat kepada Nabi SAW. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya semuanya. Maka ya pada malam hari ini selesailah kita membaca ya daripada kitab Syarah Qawaidul Arba. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Semua yang benar itu datang yang dari Allah, yang salah, keliru dan lupa ini dari kami pribadi. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.